Pemirsa, pelaku pencurian sepeda motor di Makassar, Sulawesi Selatan dibekuk polisi. Pelaku ditangkap saat tertidur di rumahnya. Petugas unit Jatanras Polrestabes Makassar mengepung rumah pelaku pencurian sepeda motor berusia 18 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa dini hari. Polisi menangkap pelaku pencurian motor yang baru saja bangun dari tidur serta menggeledah rumah. Keluarga pelaku sempat menolak penangkapan, namun polisi memberikan penjelasan bahwa pelaku dan teman-temannya terlibat pencurian sepeda motor. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolrestabes Makassar. Jatanras melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan salah satu terduga pelaku dengan inisial WH. Dari hasil interogasi membenarkan bahwa lelaki WH telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut dan dibantu oleh salah satu rekannya. Dalam pemeriksaan diketahui motor yang dicuri pelaku telah dijual kepada penadah di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Saat ini polisi memburu penadah motor curian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kotak amal masjid kembali terjadi di Subang, Jawa Barat. Seorang pria terekam kamera pengawas saat mencuri kotak amal masjid di jalur Pantura. Kotak amal yang berukuran besar digondol dan dimasukkan ke dalam mobil pelaku. Detik-detik pelaku mengubah posisi mobil saat melancarkan aksinya mencuri kotak amal dari sebuah masjid terekam kamera pengawas. Pelaku membuka bagasi mobil dan langsung memasukkan kotak amal berukuran besar ke dalam mobil. Aksi pencurian ini terjadi di Masjid Jami Nurul Mukorobin, Kecamatan Patuk Besi, Subang pada pukul 5 sore. Tanpa membobol di tempat, pelaku mencuri beserta kotak amalnya. Pelaku melancarkan aksinya seorang diri. Aksi pencurian ini pun terungkap setelah penjaga masjid menyadari kotak amal sudah hilang. Sekitar jam pas imam besar kita ini keluar dari area masjid jam 17:10. Pelaku siap-siap melakukan aksinya sekitar jam 17:12. Kurang lebih beda 2 menitan. Terus yang hilang apa aja? Yang kalau yang terlihat dari CCTV kamera masjid ini, yang digondol hanya satu kotak amal yang besar. Sementara kepolisian dari Polsek Patuk Besi langsung melakukan pemeriksaan. Polisi kini memburu pelaku pencurian kotak amal yang sudah meresahkan warga Pantura tersebut. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang masih terendam banjir pasang air laut. Namun sejumlah pekerja nekat menerobos banjir untuk mengambil kendaraan mereka yang terjebak. Selain harus masuk kerja, sejumlah pekerja di Pelabuhan Tanjung Emas nekat mengambil sepeda motor mereka. Akses keluar masuk ke kawasan pelabuhan terkendala karena masih tingginya air banjir. Sebagian pekerja ada yang memanfaatkan penumpang truk yang akan masuk ke dalam area pelabuhan. Selain mengganggu aktivitas pekerjaan di pelabuhan, banjir rob juga mengganggu calon penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan kapal. Calon penumpang yang akan menuju Pulau Kalimantan bahkan harus membatalkan perjalanannya. Kenapa? Ada ini kenapa kok harus diambil sekarang? Katanya nanti jam 10 itu Pak, naik lagi airnya. Oh, ada infonya dari mana itu? Dari apa yang mau main tambah lorong sini udah dikabar-kabarin nanti jam 10 naik lagi. Jadi harus diambil sekarang ya? Ya, kalau enggak kan nanti malah lama di sana kan kena air laut kan itu Pak. Di dalam kondisinya seperti apa ya? Ya, pemirsa, banjirop yang melanda kawasan berikat Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ini terjadi sejak Senin sore. Banjir ini merupakan banjir tertinggi sejak sepekan terakhir karena adanya tanggul yang jebol. Akibat banjir, aktivitas pekerjaan di Pelabuhan Tanjung Emas pun lumpuh. Ribuan buruh pun dipulangkan lebih awal. Bahkan sejumlah kendaraan yang terjebak banjir terpaksa ditinggal pemiliknya. Informasi lain, pemirsa, 1.300 orang calon jamaah haji dari Jakarta Timur mengikuti manasik haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Panitia penyelenggara haji mengingatkan calon jamaah agar selalu menjaga kesehatan.
Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci nanti, para calon jamaah ini mendapat pelatihan serta bimbingan pelaksanaan ibadah haji. Melalui manasik ini diharapkan agar calon jemaah mengetahui apa yang harus dilakukan selama beribadah haji. Selain itu, calon jamaah juga diminta aktif untuk mempelajari tata cara ibadah haji agar menjadi haji mabrur. Kepala Kantor Wilayah Kemenak DKI Jakarta juga mengingatkan agar calon jamaah mempersiapkan mental serta menjaga kesehatan. Sebuah kewajiban dari perspektif undang-undang, karena itu juga amanah dari undang-undang. Sejatinya tidak hanya masalah kewajiban dari undang-undang, tetapi kami atas nama pemerintah ingin memastikan bahwa para tamu Allah yang akan berangkat itu betul-betul memahami apa sih yang harus dikerjakan, kemudian tata caranya juga bagaimana, kemudian kesehatan.